perluasan konsep dari yin yang awalnya dari siklus siang dan malam, kemudian dari pengamatan musim, perubahan siklus musim, musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi, kembali lagi ke musim panas. Ini juga kemudian dalam pengamatan benda-benda di sekitar hidup manusia di masa kuno, benda-benda itu juga mengalami suatu siklus. Ya, jadi benda-benda itu ada siklus yang dari kondisi padat menjadi kondisi yang lebih tidak padat. Ya kan? Di sini Mas Yosya menjelaskan dengan panjang lebar, namun saya tidak akan membacanya. Kalau saudara-saudara atau teman-teman membacanya juga mungkin perlu waktu untuk memahaminya, atau di awal saja melihat penjelasan yang panjang sudah pusing. Maka dari penjelasan ini saya coba merangkum dan menjelaskan dalam bentuk ilustrasi seperti yang digambarkan Mas Yosya dalam tulisan yang panjang ini. Ya, kita lihat. Ini adalah ilustrasi yang diceritakan oleh Mas Yosya dalam bukunya, merupakan siklus perubahan air di dalam danau yang awalnya berupa air yang berupa materi substansial, berupa benda yang bisa dipegang, bisa dirasakan, ya. Kemudian lokasinya ada di bawah. Ketika kena sinar matahari, air itu menguap menjadi uap air yang gerakannya ke atas. Uap air nih sifatnya lebih murni, lebih ringan, dan gerakannya ke atas. Ya, kemudian dia lebih imaterial, tidak berbentuk, tidak bisa dipegang. Nggak mungkin uap air dipegang, ya kan? Uap air, awan nggak bisa dipegang. Kalau air masih bisa dipegang atau dibawa dengan tangan tuh masih bisa, atau dengan wadah masih bisa. Tapi kalau uap, kalau dengan atau awan dengan wadah, dia tetap akan pergi kecuali yang tertutupnya rapat. Ya, dikatakan bahwa sini air merupakan materi yang lebih substansial, lebih berbentuk. Maka ini merupakan sifat-sifat dari yin dan dia berat, turun ke bawah, letaknya di bawah. Kalau kita membuang air itu turun ke bawah. Tapi kalau kita membuang uap air, maka dia naik ke atas. Maka sifat-sifat air ini merupakan sifat-sifat yin. Ya, dikatakan bahwa air itu lebih material atau lebih yin. Adapun uap air atau awan itu lebih imaterial atau merupakan benda yang atau zat yang lebih yang gitu. Nah, kemudian Matsyosia dari penjelasan yang panjang itu juga memberikan contoh berupa benda padat lainnya, yaitu meja, ya. Meja ketika kondisi berupa masih berbentuk meja itu bentuknya padat, bisa dipegang, ya. Dan kalau dilempar dia jatuhnya ke bawah karena padat, karena berat, ya kan. Nah, dikatakan bahwa meja itu berbentuk padat dan dia lebih material, lebih substansial dan merupakan yin. Adapun ketika meja itu terbakar, ya, maka menjadi api. Api itu tidak berbentuk, tidak bisa dipegang, imaterial, bukan material, dan ini merupakan yang. Ya, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan antara yin dan yang, dan bahwa keduanya itu bisa berubah satu sama lain. Yin menjadi yang, begitu.
Ya. Kemudian Mahasiswa mengutip filsuf zaman kuno yang bernama Lizi yang pada abad 5 sebelum Masehi. Lizi mengatakan bahwa segala yang murni dan ringan cenderung naik ke atas, membentuk langit. Segala yang kotor, pekat, dan berat cenderung turun ke bawah dan membentuk bumi. Ya, Mahasiswa pada bab 2 dari bukunya juga mengatakan bahwa langit itu merupakan akumulasi dari yang, sedangkan bumi merupakan akumulasi dari yin. Ya.